Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya. Dan saya Rizky Pramantara. Kita sebagai pewawancara dan kami akan memperkenalkan beberapa teman-teman kami. Perkenalkan, nama saya Eko Aditya Putra. Saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Ika dan Wijaya. Saya sebagai mempersiapkan pertanyaan dan mencari narasumber. Dan ada teman kami satu yang berhalangan hadir, yang bernama IKD Narindra Wirana Taronti sebagai koordinator. Dan di sini kita lanjutkan saja ke sesi wawancaranya. Halo, selamat malam di Om Swastiastu. Boleh. Oke. Oke, kalau kontribusi terbesar ya. Bentar. Oke, kalau ditanya kontribusi kakak terhadap di Bali selama terkait pekerjaan kakak, lebih ke gini sih bentar. Lebih ke ngedigitalisasi beberapa entah sistem atau apapun itu yang dari sebelumnya mungkin belum beralih menggunakan sistem atau teknologi, tapi sekarang udah mulai menggunakan teknologi, baik itu meski kayak sistem antrian lah atau sistem pencatatan. Kalau misalnya dari perusahaan kakak sendiri, soalnya lebih ke pembuatan sistem untuk pencatatan sih, kebanyakan pencatatan keuangan, akuntansi, ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau ditanya dampaknya, ya mendigitalisasi sih lebih gampangnya ya. Banyak. Kalau tantangan pasti banyak, terutama kalau kita belajar suatu hal baru di mana kita belum pernah sentuh itu, jadi kita harus tahu dulu bagaimana caranya, entah problem solvingnya kah, atau bagaimana cara kita interaksi terhadap sesama karyawan ataupun terhadap klien sih lebih tepatnya, karena kan kalau di sekolah dan di industri itu cukup berbeda ya. Jadi di situ sih butuh adaptasi yang lumayan. Tapi kalau misalnya udah terbiasa sih, so far oke aja, aman. Kalau kesehatan ya, kalau kakak sendiri kadang biasanya setiap minggu tuh ada bulu tangkis, jadi kita nggak terus full kerja di depan komputer. Kadang kakak juga jalan kaki, olahraga supaya biar nggak terlalu tegang atau stres. Dan juga kalau K3 sih biasanya lebih ke dimana kita menggunakan laptop itu nggak terlalu sering, maksudnya dalam konteks jeda sekian, misal 30 menit sekali kita rest, 1 menit 2 menit, terus baru kita lanjut, supaya mata kita tuh nggak terlalu berat gitu loh ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, kalau kalian teknis tuh lebih nanti dia spesifik kemana. Kalau misalnya kalian inginnya jadi front end developer, entah jadi back end developer, ataupun kalian fokus ke mobile atau IoT, di situ kalian fokusin. Tapi kalau misalnya spesifik buat kerjaan kakak atau di kantor kakak itu lebih ke software developer biasanya. Itu dah kalau nggak menangani front end back end, ya udah mobile-nya berarti. Yang dimana kalau misalnya perlu nggak dijelasin ya, kalau misal kayak tech stack atau apa gitu. Aman, santai. Oke, kalau soft skill apa yang dibutuhin? Nah, kalau di era sekarang sih lebih ke orang yang mau dan attitude-nya bagus. Karena sekarang kebanyakan anak-anak magang atau apapun, kadang-kadang mereka ibaratnya basic habit atau manner yang masih kurang sih. Tapi kalau lebih ke mau belajar, karena rata-rata maunya instan dan
proses cepat, padahal itu kita harus belajar kayak kita naik tangga, nggak bisa langsung naik puncak gitu. At least minimal mau dan niat sih dulu. Nah kalau prospek karir beberapa saat ini kan IT itu termasuk cukup populer, apalagi adanya AI dan segala macam teknologi yang semakin cepatlah perkembangannya. Nah kalau prospek karir cukup bagus sih, cuma itu udah kalau misalnya yang setengah-setengah buat belajar, entah nggak ngeseriusin, di situ udah mereka bakal kalah nanti. Jadi ibaratnya lebih ke yang mau belajar dan mau baca, apalagi kan teknologi itu update setiap tahun, dia terus berkembang gitu. Jadi nggak, kalau misalnya ditinggal sedikit aja bisa ada ketinggalan. Kalau dari kakak sendiri sih perbanyak belajar ya, biar di masa depan tuh nggak terlalu sulit. Jadi meskipun sekarang udah nggak sesulit itu, tapi andai kan kita bisa curi start nih lebih awal, atau kita belajar lebih awal, nanti pas kita entah kita industri, entah kita kerja atau kedepannya, itu bakal lebih mudah. Jadi kalau kakak sendiri sih, kalau misalnya disuruh mundur 2 tahun lalu, kakak bakal banyak belajar di situ juga gitu. Nah kalau kakak biasanya kan karena kantor kakak tuh hari Sabtu Minggu libur, biasanya kakak hari Sabtu Minggu tuh full rest atau kakak ngambil kerjaan. Jadi kalau nggak ada urgensi atau apa, kakak berusaha buat ibaratnya kalau kerjaan di kantor, tapi kalau misalnya udah di rumah ya udah selesai di rumah. Itu sih kakak manajemen waktu supaya kita nggak terlalu tertekan atau stres terhadap sebuah proyek ataupun apalah itu. Itu sih kalau dari kakak ya. Kakak nggak ya, betul. Jadi karena kalau misalnya kita full nih dari Senin sampai Minggu kita kerja, nanti ibaratnya kita tuh nggak bagus lah otak kita berpikir, maksudnya nggak bagus itu nggak nge-lag lah, otaknya nggak kencang. Kalau misalnya motivasi ya, kalau dari kakak sendiri itu sih sebenarnya lebih ke mau belajar aja, apapun itu dicobain aja, meskipun entah itu sulit, entah itu mudah, entah itu mustahil buat dilakuin, dicoba aja. Dari situ biasanya nanti kita bakal terbuka-buka, entah jalan kita bakal tiba-tiba tahu nih caranya bikin ini, tahu nih kita gimana cara kerjanya itu. Disitulah kita terus belajar dan ibaratnya skill kita udah mulai meningkat di situ. Di situ sih kalau dari kakak sendiri. Jadi kakak bisa bisa tahu ini nih misal aplikasi ini cara buatnya gini loh. Jadi lebih ke mau coba-coba dulu dan suka, itu sih kuncinya dari kakak ya. Betul. Kalau misalnya takut salah terus nggak tahu kita apa yang terjadi kalau kita nggak coba gitu. Yuk, teman. Yuk. Ya, teman, lanjut. Kalian sudah menonton video dari kami. Terima kasih untuk narasumber yaitu Kak Yosua. Nah, saya akan mengakhiri ya. Saya akan ucapkan para santi. Om Santi 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 Om.